Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 dengan saya Muhammad Badrus Soleh dan Hana Sajadah dan Musaidah. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul atau PowerPoint kami yang berjudul apa? Konsep amil zakat di Indonesia. Lanjut langsung ke materi. Pengertian amil zakat. Secara bahasa, amil itu berasal dari kata amila ya'malu, yang bermakna apa? Mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Kata amil adalah isim fa'il dari fi'il madhi amila, yang bermakna apa? Pelaku dari suatu pekerjaan. Maka amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Menurut istilah, amil adalah mereka yang ditunjukkan pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzaki atau pembayar zakat. Jadi muzaki itu orang yang membayar zakat. Termasuk pula apa? Para pencatat, penjaga keamanan dan petugas penyalur kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Menurut Yusuf Qaradawi, amil zakat adalah mereka atau sekelompok orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat. Jadi semua kegiatan urusan zakat, apabila ada suatu kelompok, itu dinamakan amil. Itu menurut Yusuf Qaradawi. Sekarang syarat dan ketentuan amil. Yang pertama harus muslim. Karena apa? Zakat ini ibadah khusus untuk orang muslim, ya. Yang kedua harus akil atau orang punya akal. Orang gila tidak memenuhi syarat untuk menjadi amil. Selanjutnya dan baligh, harus baligh. Anak kecil belum baligh tidak boleh menjadi amil. Yang ketiga mempunyai sifat jujur. Yang keempat harus mengerti ilmu fikih tentang zakat. Apabila ada seseorang tidak mengerti tentang ilmu fikih tentang zakat, maka tidak memenuhi syarat menjadi amil. Yang kelima yaitu apa? Kekuatan fisik, harus sehat. Tidak boleh orang sakit menjadi amil. Ya. Dan apa? Kekuatan hukum. Bahwa orang itu ahli fikih tentang apa? Tentang zakat. Mungkin itu saja yang dari saya. Mungkin dilanjutkan teman saya itu Musaidah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan presentasi dari Muhammad Badrus Soleh. Yang pertama tentang tugas, fungsi, dan dasar hukum. Pertama, tugas amil. Di sini tugas amil itu ada 3. Yang pertama itu penarikan atau pengumpulan zakat. Yang kedua pemeliharaan zakat. Yang ketiga itu pendistribusian zakat. Nah, sedangkan fungsinya di sini, fungsinya itu memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Jadi ada penyuluhan dan bimbingannya. Yang masih buta, pada orang yang masih buta hukum zakat. Yang kedua menghitung kadar hartanya yang wajib dizakati. Yang ketiga melakukan hisbah maksudnya ya, terhadap pihak yang menolak pembayaran zakat. Nah, di situ ada 3 ya. Kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum di sini ada 2 dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau dari Al-Qur'an itu dari surat An-Nisa ayat 77 sama Al-Baqarah ayat 83. Nah, sedangkan di sini hadisnya bahwa artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Ini menurut hadis riwayat Bukhari. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya Hana Sajadah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Musaidah, yakni konsep amil menurut fikih. Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkannya kepada mustik zakat. Tentunya para petugas ini atau seorang amil itu dipilih dari mereka yang dikenal jujur, amanah, dan memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan bertanggung jawab yang tinggi. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan
serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Ketentuan ujroh bagi amil zakat, yakni seorang amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika merujuk pada konsep fikih bahwasanya hak amil adalah 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang sudah terkumpul. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau mau ditanyakan, monggo kita didiskusikan bareng-bareng.